Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas Thomas Rosicky ya. Saya juga baru sadar ngecek-ngecek video seminggu ini ternyata kita bahas tentang sporting director ya. Jadi saya pikir oke lah, minggu ini kita akan bahas sporting director sebagai tema kita minggu ini karena juga tidak ada pertandingan ya di akhir pekan ini. Jadi yuk kita bahas eh, sporting director ya. Dan di sini biasanya segmen laporan scout ini saya pakai untuk apa ya, pemain-pemain yang dirumorkan akan datang ke Arsenal, kira-kira bagus atau enggak. Nah, kali ini kita akan pakai segmen ini untuk melihat Thomas Rosicky sebagai sporting director, kalau kalau datang ke Arsenal bagus atau enggak gitu kan. Dan nanti teman-teman boleh juga kalau punya pendapat tentang Thomas Rosicky ini, setuju atau tidak setuju, silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru hadir di sini pertama kali, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal, dan saya juga suka membahas berita-berita sepak bola semacam ini. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, Thomas Rosicky, kita akan bahas pro dan kontranya ya, sebagai seorang sporting director, apakah bisa bagus atau tidak di Arsenal. Teman-teman yang tentukan sendiri nanti ya pendapatnya, berdasarkan info-info yang saya coba paparkan gitu ya. Oke, pertama-tama kita mau lihat dulu, ini adalah untuk sejarah dia ya. Dan ini menurut saya adalah bagian pro-nya dulu ya, pro untuk Thomas Rosicky. Ya, yang pertama adalah dia bermain sejak 2006 sampai dengan 2016 ya di Arsenal. Jadi ya bukan orang baru terhadap Liga Inggris, terhadap Arsenal, dan pernah bermain juga bersama dengan Mikel Arteta ya. Jadi di sini dia sudah cukup mengenal budaya sepak bola Inggris dan juga industri sepak bola di Inggris, dan sudah kenal juga dengan Mikel Arteta. Jadi menurut saya dia akan bisa bekerja sama dengan baik dengan Arteta ya. Dan eh, apa tadi, bisa bekerja sama dengan baik, dan ya sudah kenal budaya sepak bolanya. Jadi tidak akan butuh banyak apa namanya, adaptasi terhadap budaya sepak bola di Inggris gitu. Dia juga cukup dikenal di Arsenal ya, karena salah satu pemain yang eh, cukup bermain bagus di bawah Wenger ya, di era maaf, di era Wenger, dan ya salah satunya dia menjuarai Piala FA tahun 2014 ya. Jadi ya ini pemain yang cukup dikenal, cukup dihormati di Arsenal, bisa bekerja sama dengan eh apa namanya, dengan Arteta. Dan ya dia sendiri juga di sebagai sporting director ya, ini juga bukan orang baru. Jadi di Sparta Prag dia, kita lihat setelah dia pensiun dari Sparta Prag 2017 ya. Jadi dia sempat bermain sebagai pemain akademi sampai dengan debutnya sebagai pemain profesional ini di Sparta Prag. Lalu juga pensiun di Sparta Prag. Setelah pensiun dia menjadi sporting director. Jadi dia sebagai sporting director ini juga bukan pemain baru ya. Sebentar kita lihat ini deh. Di sini oke, di sini nggak kelihatan ya, sorry maaf. Jadi dia di Sparta Prag ini sudah menjadi sporting director sejak 2018. Dan ya ini jadi bukan pemain baru juga sebagai sporting director di Eropa. Jadi ini orang yang sudah berpengalaman sejak 2018 sebagai sporting director gitu. Jadi ya satu, jadi juga sudah punya pengalaman ya, kenal dengan Liga Inggris, kenal dengan Arsenal, kenal dengan Arteta, dan sudah berpengalaman sebagai sporting director. Ini menurut saya adalah hal-hal yang cukup bagus untuk kita lihat
Thomas Rosicky ya sebagai sporting director, dan ya saya rasa ini menjadi pro yang sangat bagus bagi Rosicky. Kita lihat juga dia di bawah Rosicky ya. Ini Sparta Prag ini menemukan Adam Hlozek, pemain akademi dari Sparta Prag yang sekarang juga cukup dikejar-kejar oleh klub-klub papan atas Eropa ya. Profil yang sangat bagus Adam Hlozek ini sebagai penyerang, sebagai nomor 10 sebenarnya posisinya. Jadi kayak second striker gitu. Dan ini pemain yang sempat juga digadang-gadang akan ke Arsenal gitu. Sempat dikait-kaitkan dengan Arsenal di awal musim ini gitu. Nah, ini ya apa namanya? eh, Menurut saya rekor yang cukup bagus ya. Jadi ini walaupun Sparta Prag ini ya secara level mungkin tidak terlalu tinggi, tapi bisa menghasilkan pemain seperti Adam Hlozek gitu ya. Jadi ya ini pro-nya ya terhadap Thomas Rosicky. Sekarang kita akan lihat ke kontranya, yang menurut saya kejelekan dari ya mungkin hal yang tidak kurang mengenakan gitulah ya, yang bisa menjadi menurut saya tidak bagus sebagai uh, sporting directornya Arsenal. Kalau kita lihat di sini ya, di rekor kedatangan, jadi ini rekor pembelian dari Sparta Prag ya. Ini bukan hanya di bawah Thomas Rosicky, tapi sepanjang masa ini ya untuk Sparta Prag ini rekor pembelian mereka adalah 5 juta euro ya. Jadi ini kita lihat ini di bawah Thomas Rosicky ya. Jadi musim 2024-2025. Jadi awal musim ini 5 juta euro ini pembelian termahal mereka. Untuk penjualan termahal, ini nih. Penjualan termahal sendiri Sparta Prag ini ternyata Thomas Rosicky. Ya, Thomas Rosicky sendiri sebagai penjualan termahal mereka ya, dan itu terjadi tahun 2000 2001 gitu kan, 14,5 juta euro. Di bawah Rosicky penjualan termahal mereka ini adalah Adam Hlozek ya, tadi Adam Hlozek musim 2022-23 di mana nilainya sebesar 13 juta euro. Nah, ini menurut saya akan menjadi satu masalah. Kenapa? Karena pasar pemain yang akan disasar oleh Arsenal gitu kan, kelasnya tentu akan ada, Pak, menurut saya kayaknya level paling rendah kita itu di kisaran 30 juta euro ya. Jadi 30 juta euro sampai dengan 100 juta euro, di mana Rosicky saat ini di Sparta Prag mainnya di level 1 juta sampai dengan ya ini 15 juta euro gitu. Jadi level yang sangat jauh tentunya gitu. Nah, ini menurut saya apakah bisa gitu kan bermain di pasaran yang level tinggi gitu. Dan kita lihat juga Sparta Prag sendiri walaupun ya di bawah Rosicky, ini saya kelewatan tadi ya. Jadi di bawah Rosicky Sparta Prag ini juga bisa menjadi juara liga 2 kali ya, di musim 22-23 dan juga 23-24, 2 musim berturut-turut. Tapi kalau kita lihat secara level liga, Liga Ceko ini 10 besar. Kalau kita lihat tuh 10 besar nggak jelek dong, 10 besar liga di Eropa ya. Cuman kita lihat bahwa Liga Ceko sendiri ini masih di bawah Liga Rusia, dan kita tahu Liga Rusia saat ini kan sedang di-ban oleh Eropa gitu ya. Masalah perang dengan Ukraina. Jadi liga yang sedang di boykot, sedang dilarang tampil di Eropa oleh UEFA gitu kan. Ini masih ada di atasnya Liga Cekoslovakia gitu, nomor 9 gitu. Dan ini Turki juga masih di atasnya, Super League ini ya Turki. Sorry ya, ini Super League Turki sama Super League-nya Yunani ya. Ini masih ada di atasnya Liga Ceko. Jadi secara level permainan masih di bawah juga gitu kan. Ini apakah ya ini menurut saya menjadi satu kekurangan dari Rosicky. Ya, level permainannya mereka yang belum ada di tingkatan
papan atas Eropa. Kalau kita lihat papan atas Eropa ini baru ada ya ini ya, IPL nomor 1, La Liga nomor 2, Bundesliga nomor 3, Serie A nomor 4, dan Ligue 1 ya. Ini Prancis nomor 5. Nah, ini apakah bisa lompat ya Thomas Rosicky dari level 10 ini Liga Eropa ke papan atas tingkat 1 Premier League gitu ya. Nah, ini menurut saya untuk kelebihan dan kekurangan dari Thomas Rosicky ya. Jadi kalau sekali lagi mungkin kalau kita rekap ya, pertama keuntungannya adalah dia sudah kenal dengan Liga Inggris, sudah kenal dengan Arsenal, sudah kenal dengan Arteta gitu. Jadi menurut saya bisa bekerja sama dengan baik dengan staff-staff yang ada di Arsenal. Kedua, membawa Sparta Prag ya, ini juara 2 kali berturut-turut musim 22 23 23 24. Lalu juga ya dia bisa menemukan pemain seperti Adam Hlozek. Jadi talent ID-nya menurut saya ada gitu kan. Cuman ya tadi kekurangannya adalah level pemain yang dimana dia pasar pemain yang dia selama ini bermain gitu. Levelnya rendah gitu ya. Walaupun dia sudah berpengalaman sejak 2018, tapi level tempat pasar Sparta Prag dan Thomas Rosicky saat ini biasa bermain levelnya jauh di bawah level pemain yang Arsenal sasar gitu. Dan juga tadi liganya sendiri ini bukan liga papan atas ya, jadi bisa dibilang masih liga yang ya kalau mau dibilang papan rendah juga ya bisa dibilang papan rendah gitu ya. Mohon maaf, bukan saya bermaksud menghina gitu ya, tapi bahwa memang secara level liga tingkatannya amat sangat jauh dengan IPL saat ini gitu. Ya itu, jadi apakah pengalaman dia dari 2018 sampai sekarang itu bisa lalu dibawa menjadi satu kesuksesan di Arsenal? Ya nggak tahu juga gitu kan. Kita lihat Edu sendiri juga pengalamannya dari Brazil ya, yang levelnya juga secara liga jauh di bawah IPL gitu, tapi juga bisa berhasil gitu kan. Jadi ya saya rasa ini satu hal yang tetap perlu menjadi pertimbangan. Nah, ini bagi teman-teman sendiri gimana dengan dasar-dasar tadi itu semua? Apakah Thomas Rosicky ini pemain yang cocok untuk dibawa ke Arsenal? Pemain Sporting Director yang cocok untuk dibawa ke Arsenal, gitu kan? Silakan tulis komentar teman-teman, opini teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini berarti teman-teman suka dengan konten-konten saya. Silakan ya di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload teman-teman juga dapat reminder dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.